Baik, haleluya, puji nama Tuhan Yesus, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai pada kita sore hari ini. Ada shalom, lagi shalom. Boleh lambaikan tanganmu yang bersuka cita buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, yuk. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di tengah-tengah ibadah di Bethlehem Ministry tempat ini, saudara. Kita bersyukur, kita percaya semuanya kata anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh setiap gereja di tempat ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, katakan Tuhan Yesus memberkati hidup saudaraku. Haleluya, haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudaraku. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita beribadah, kita datang di hadapan Tuhan, saudaraku. Bapa di surga yang kami kasih, yang kami sembah Kau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sore hari yang indah yang Tuhan beri buat setiap kami. Umat-Mu bersyukur datang beribadah di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, siapapun yang hadir, Tuhan jumpai setiap mereka, Tuhan urapi setiap kami Tuhan, bahkan doa tutup setiap kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami ada tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doa Tuhan, siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan kami berdoa setiap yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami di hadirat-Mu, kami siapkan hati kami menyembah-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Di nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita boleh datang di hadirat Tuhan, saudaraku. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Mari sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan sejenak, saudaraku. Naikkan setiap doa ucapan syukur-Mu di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja Kau Tuhan. Kaulah Raja kami sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, kami puji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama-sama sembah Tuhan. Yesus, oh kami puja. Katakan kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Oh berdiri di tengah kami, ditinggikan. Sekali lagi katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Katakan kami sembah Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tanganmu, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu.
cintamu, sembah dan puji kuitatkanmu. Yesus Tuhan ada, sembah dan puji. Mari sembah Tuhan, mari buka hati kita sore hari. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak kami puji Tuhan. Katakan Yesus Tuhan adalah. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita boleh bangkit lagi di hadapan Tuhan. Mari lebih syukur lagi buat Tuhan. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Tuhan, sembah Dia. Kami menyembah Yesus Tuhan ada. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji kuitatkanmu, kuitatkanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sembah dan puji kuitatkanmu. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari apapun persoalanmu, apapun berdoa, mari sembah Yesus. Ini doa kami Tuhan sore hari ini. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya katakan sembah dan puji, sembah dan puji. Mari jamaah setiap pribadi Roh Kudus. Amin. Kami menyembah dan puji Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sama katakan sembah dan puji. Kami menyembah, kami sembah. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sembah dan puji. Kami menyembah. Sembah dan puji kuitatkanmu. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Sekali katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorak yang waktu. Katakan haleluya. We thank you Lord, we worship you Lord, we give you praise. Hallelujah.
We thank you, Lord. We thank you, Lord. We love you. Mari naikkan setiap ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari naikkan setiap doa kerinduanku di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadirat Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan doa, naikkan syukurmu, saudara. Terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama kita boleh angkat kedua tangan kita dulu ke depan Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan sama-sama kepada Tuhan. Tinggikan, amin. Haleluya. Katakan kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita berdua. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan katakan tinggikan, tinggikan, tinggikan. Mereka suara di hadapan Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Kami rasakan yang kami percaya Tuhan dalam hidup kami. Mengatasi bumi, tinggikan. Yes, Lord Jesus. Mengatasi langit, katakan kemuliaan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Yes. Amin Tuhan. Amin.
Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kepada Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, kasih-Mu katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu. Kalau kita sudah hati itu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi serahkan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab benar Tuhan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang mengatasi bumi. Dan kami percaya Engkau Allah yang lebih besar dari setiap masalah hidup kami. Sebab kami percaya kepada siapa kami menyembah, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami raih janji firman-Mu Tuhan, di mana 2-3 orang bersatu berkumpul, Engkau hadir tengah-tengah umat-Mu, menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, bahkan mujizat-Mu. Sehingga kami percaya, siapapun mereka yang hadir, yang sakit pulang disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan kami doa Tuhan, setiap yang lemah, yang lebih lesu, yang berberat, sore hari terima kuasa, kemenangan, kelepasan, kelegaan tercurah dari surga. Setiap kami yang hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami rindu lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang disayang, diberkati Tuhan, bersama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk sekali yang dahsyat buat Tuhan. Boleh kasih tos kiri kananmu, katakan Yesus kita dahsyat. Amin. Sebab kita percaya kita bangkit surga nama Yesus. Amin. Nama Yesus berlayak kuasa. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus pun. Nama Yesus pun kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita buka Tuhan Yesus. Mari maju katakan maju, nyatakan kuasanya. Amin amin. Katakan kita buat itu kemenangan, kalahkan hiburannya dengan kuasa nama. Sekali lagi katakan bagi Tuhan, bagi suruhkan nama Yesus. Yes. Maju, nyatakan kuasanya. Bagi dengan yang patuh nyatakan
rasanya. Mari dengan imanmu malam hari katakan kita berhati di sekitar kalahkan ibu leja dengan kuasa nama nama Yesus. Nama Yesus benar yang Tuhan. Nama Yesus orang yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Mari coba Tuhan, nama Yesus. Nama Yesus sangat sanggup. Lebih dahsyat Tuhan. Nama Yesus ini yang kami percaya Tuhan. Yes. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nama Yesus benar yang Tuhan. Nama Yesus benar yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak berlayanan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Pulih. Katakan menaklukkan, menaklukkan musuh di bawah kaki. Tumpahkan kuasa, tumpahkan kuasa dari Raja Mulia. Bila ada bersamaku yang pada dilawan, sungguh besar, sungguh besar kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak berlayanan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersama kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ada yang percaya, katakan ku bisa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Yang percaya katakan tumpahkan kuasa dari Raja Mulia. Angkat tanganmu, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri
Sombri kemenangan Tuhan. Yes. Kemenangan. Ku bersorak berayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Kita berikan tepuk tangan kemenangan buat Tuhan. Sungguh besar hati-hati, Engkau menyiksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, di mana Yesus Tuhan. Engkau beri kemenangan, ku bersorak berayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan suara-suara kemenangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali dulu dengan Tuhan Yesus berkasih. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Semua yang bersuka cita, amin. Boleh melihat tangan yang bersyukur dan bersuka cita sore malam ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang saya percaya Dia Allah yang bertata di atas setiap pujian umat. Amin. Ya Tuhan, sebelum kita diberkati firman Tuhan, saudaraku, mari bagi setiap jemaat Tuhan. Gak mungkin ada kesaksian. Anak sekolah minggu akan terlebih dahulu tampil. Boleh maju ke depan untuk didoakan oleh pastor. Masuk dan berjalan hati saya Kristus. Saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskan Kristus. Terima kasih. Selamat. Proverbs 1 chapter 8. My son, hears the instructions of thy father, and forsake not the law of thy mother. Mari saudara kita bangkit berdiri, arahkan tangan saudara untuk memberkati anak-anak ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu yang sudah mengandung gerakan anak-anak yang manis dan luar biasa ini di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah ibadah kami pada sore ini, ketika sebentar kami akan dilawat oleh firman Kristus, kami juga rindu anak-anak ini boleh masuk dalam kelas sekolah minggu, untuk mereka juga boleh belajar dan mengenal akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kami menyerahkan waktu kelas sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang beracara dan Roh Kudus yang memimpin mereka. Menolong juga untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka, membimbing mereka untuk menyampaikan dengan alat peraga ataupun media-media yang mudah dipahami oleh mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menyertai pertumbuhan anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Hari. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Mungkin sebelum kita masuk firman Tuhan, ada yang mau bersaksi saudara, menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada tempat ini? Ada yang mau kesaksian terlebih dahulu? Tidak? Satu saja, 1-2 menit saudaraku. Saya mau kesaksian. Salam saudara, di Tuhan. Saya bersyukur, saya rindu bersaksi di tempat ini saudaraku. Bersaksi bersama yaitu keluarga saya saudaraku. Selama 7 tahun penantian kami saudaraku, saya melayani Tuhan dan juga istri saya juga membantu, mendukung dalam pelayanan saya selama saya di Jakarta, bahkan juga sampai ke tempat ini. Dan penantian selama 7 tahun untuk memperoleh keturunan saudara. Puji Tuhan, saya dan istri puji Tuhan diberikan karunia Tuhan, dan saat ini istri sudah mengandung
3 bulan ya. Sudah 3 bulan dan mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan di tempat ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan setiap kita orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan, saya teringat dengan ayat yang firman Tuhan katakan, "Oh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan." Dan saya percaya setiap kita, siapapun kita di tempat ini, yang kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, hidup kita pasti berkah. Kita kasih tepuk tangan boleh. Mari sama-sama kita tepukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan buat sore malam hari. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur di hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kasih Tuhan dan sejahtera Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap mampu di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami rindu lebih dahsyat lagi oleh setiap firman-Mu, kebenaran-Mu. Sebab ini yang kami percaya, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Setiap firman Tuhan kebenaran kami dengarkan, memerdekakan, menguatkan, memberikan pengharapan buat setiap kami. Roh Kudus surapi kami, lawat kami dengan firman. Buka hati kami satu firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk sebagai nasihat buat Tuhan. Sambut firman Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudaraku, kita akan sambung terjemahan terus lebih dahulu. Hanya Engkau Juru selamatku. Katakan Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Katakan yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, oh Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan walau lewati lembah. Boleh sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Sambut berjamaah kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Baik dengan kasih Yesus kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus bukan untuk mengingat dosa kita, melainkan untuk mengingat karya dan kebaikan Bapa melalui Kristus yang telah mati dan bangkit bagi Anda semua. Amin. Ya, perjamuan kudus bukan mengingat dosa-dosa kita yang lama, saudara. Kita buka di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26.
Mari kita angkat roti ini, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara semua, inilah tubuh Kristus yang sudah berkorban buat kita semua. Kematian Kristus bukanlah satu peristiwa yang menyedihkan, bahkan sukacita buat kita semua yang sudah mendamaikan kita, yang sudah memberikan kemerdekaan buat kita. Semua dosa kita semua ditebus oleh kematiannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk memperingati kematianmu, pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Mari kita sama-sama makan roti dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini adalah anggur, simbol darah Kristus yang mengalir tercurah untuk menebus dosa kita, untuk memerdekakan kita, yang sudah menggenapi segala hukum Taurat. Semua saudara semua yang sudah memberikan penebusan secara cuma-cuma, pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan saudara saya juga. Mari kita ambil cawan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Walau lewat di lembah, dengan aku tak ditinggalkan Tuhan, aku tak ditinggalkan. Panggil namanya, panggil namanya. Kekuatan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kami dasar lagi, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, oh Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, lewat di lepas, dengan aku tak ditinggalkan. Mari dengan aku panggil nama Yesus. Oh Yesus, masih lagi kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Ku mari sama orang firman Tuhan pada malam hari pada dengan kasih Yesus pada hamba Tuhan Yesus yang terkasih. Masalah hari apa firman Tuhan. Seluruh hidupku, walau lewati lembah,
Yesus kekuatan di hidup. Sekali lagi kita segera hatiku, hanya Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini Tuhan sudah memberikan kami, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan. Dan kalaupun saat ini kami boleh berada di tengah-tengah persekutuan ini, kami sangat percaya semua ini adalah karena adanya tangan Tuhan yang sudah memegang dan menuntun kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan saat ini juga kami rindu untuk Tuhan melawat kami melalui firman Kristus yang sama-sama akan kami renungkan pada sore ini. Berbicaralah kepada kami, singkapkan hal-hal yang terselubung bagi kami selama ini. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan tidak ada apa-apanya ini, untuk Kau boleh pakai menjadi alat yang ajaib di tangan-Mu pada sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini saya akan mengajak kita membaca satu ayat. Sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Ayat ini seringkali dimunculkan sebagai sebuah ayat penghiburan. Tapi hari ini saya akan mengajak saudara kita, sebagaimana berkali-kali saya katakan bahwa membaca Alkitab tidak boleh lepas daripada teks dan konteksnya. Kita akan melihat keberadaan ayat ini secara keseluruhan. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28, ayat yang sudah begitu populer di antara kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di dalam ayat ini seringkali yang dipakai untuk menjadi penghiburan kita ketika kita dalam kesulitan, bahwa di dalam kesulitan atau masalah itu adalah ada Allah yang turut bekerja di dalam masalah kita itu. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Lalu semua orang berlomba-lomba untuk mengasihi Tuhan. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya untuk orang mengasihi Tuhan. Sebab yang saya tahu di dalam perjanjian baru, kasih itu adalah satu arah. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata bahwa bukan kasih itu adalah bukan kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau di dalam perjanjian lama memang kita dituntut untuk mengasihi Allah. Bahkan itu adalah hukum yang pertama dan terutama di dalam hukum Taurat. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah sebagai manifestasi karena kita sudah menerima dan mengalami kasih Allah itu. Nah, oleh karena itu, di dalam ayat ini yang sering kali orang lupakan adalah bagian terakhir dari ayat ini. Tapi padahal ini adalah bagian yang paling penting, bahkan yang menjadi kunci untuk kita mengungkapkan ayat ini. Ya, saya bacakan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, ini masih koma, belum titik. Seringkali koma ini kita lewatkan saja. Kalimat seterusnya kita baca sama-sama 2, 3, 4 dengan suara keras, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Dengan kata lain di sini mau dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah itu karena kita adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang setuju dengan saya bilang amin. Kalau nggak saudara nggak ngerti, diam saja, jangan bilang amin. Nah, untuk mengerti ini semua, Rasul Paulus menguraikan dalam ayat-ayat berikutnya. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Dikatakan dalam ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, huruf besar, artinya Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat berikutnya lagi, ayat yang ke-31. Ya, ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bingung saudara? Saya minta tolong Andrew ayat yang ke-29 dan 30 tolong ditampilkan, jadi ke-1 ayat 29 dan 30. Ya. Saya akan coba menjelaskan saudara perlahan-lahan. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-30 ini ada 4 tahapan, ya. Yaitu yang pertama adalah dipilih. Kata dipilih, sama-sama bilang dengan saya, dipilih. Ya. Mereka, mana ayat ya? Sebab orang yang dipilihnya dari semula, dipilih, ya. Mereka juga ditentukannya. Saya mau kasih tahu saudara bahwa dipilih dengan ditentukannya ini sama, ya. Dipilih dan ditentukan itu sama. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya, yang dipilihnya tadi dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saya simpulkan ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah dipilih atau dipanggilnya. Ya, saya ulangi. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah dipilihnya, nyanya huruf besar, artinya dipilih Tuhan. Itu sama dengan ditentukan Tuhan, gitu kan. Yang kedua, dipanggilnya. Ada kata dipanggilnya. Nyanya huruf besar. Kemudian yang ketiga ada kata dibenarkannya, nyanya huruf besar. Dan kemudian yang keempat dimuliakannya, nyanya huruf besar. Saudara mengerti maksudnya? 4 tahapan ini semuanya yang mengerjakan siapa? Tolong jawab. Ini pertanyaan tidak susah. Tolong jawab. Yang mengerjakan siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan. Siapa? Tuhan. Ya, kita harus cerdaslah, ya. Yang mengerjakan ini Tuhan. Jadi 4-4-nya ini tidak ada satu bagian pun dari keempat ini yang kita kerjakan. Sudah setuju kan? Betul. Kalau salah bilang aja, nggak setuju Pak. Gitu. Ayo kita bahas hari ini. Tapi yang saya temukan di sini 4-4-nya ini, yang pertama tadi dipilih, ditentukan, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Ini semuanya adalah Tuhan yang mengerjakan. Tidak ada bagian kita yang mengerjakan dalam hal ini. Nah, saya akan uraikan satu persatu di sini, ya kan, supaya kita makin jelas. Kita nanti akan melihat Roma 8 ayat 28 tadi, tapi supaya saudara mengerti secara keseluruhan. Nah, kita akan lihat ini ayat-ayat yang menerangkan dari Roma 8 ayat 28 itu. Ya. Nah, kata dipilih ini bahwa menunjukkan bahwa
Ada orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan atau ditentukan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab itu berkata, orang-orang yang dipilih atau ditentukan oleh Tuhan itu jauh sebelum orang itu yang dipilih atau ditetapkan itu lahir ke tengah-tengah dunia ini. Bahkan dunia pun belum ada. Kita lihat ayatnya, Efesus 1 ayat 4. Ya. Jadi kita simpan dulu, nanti kita balik ke sini. Efesus 1 ayat 4. Kalau yang ikut komsel, ini sudah hafal. Sebab di dalam dianya yang besar, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Sama-sama bilang dengan saya, Allah telah memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Boro-boro saudara sudah lahir, boro-boro saudara sudah kenal Yesus, boro-boro saudara sudah datang ke gereja. Tapi dunia saja belum dijadikan. Bukan kata saya, ini kata Alkitab. Ya. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya ada tujuannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dia sudah pilih orang-orang itu. Orang itu tidak ada yang tahu. Pemilihan ini adalah pemilihan yang semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kita ini menjadi orang yang dipilih Tuhan? Tidak bisa, orang kita aja belum ada, dunia saja belum ada, tapi dia sudah menentukan bahwa suatu saat nanti, entah berapa puluh abad kemudian, kita akan lahir ke tengah-tengah dunia ini, terserak di mana-mana. Ada yang ada di Sarawak, di kota Kuching, ada yang berada di Sabah, di kota Kinabalu, ada yang di Lamongan, di Manado, ada yang di Mojokerto, namanya Luki. Mojokerto kan? Ya? Kurang lebih lah deketan itu. Ya mirip lah. Ya kan? Ada Ibu Lorencia gitu, yang dari Bengkulu, 74 tahun yang lalu. Pada waktu itu kan kita ini tidak tahu, tapi orang yang terserak di mana-mana. Ini coba saya menjelaskan ayat ini. Gitu. Kira-kira kan begitu bunyinya, kira-kira maksudnya gitu kan. Nah, itu yang menentukan itu Allah. Kita kan belum ada. Ini juga belum ada dia. Tanda-tandanya pun belum ada. Tiba-tiba ketemu kan di dekat Kuching sana dia. Pinggir Sungai Kapuas. Dia lahir di situ. Benar kan? Nah, jadi maksudnya di sini Tuhan sudah menentukan siapa-siapa orang yang dipilihnya itu, ya, atau orang yang ditentukannya itu. Semua yang mengerjakan adalah Tuhan. Kemudian, saudara, ada pertanyaan yang sering kali muncul. Loh, sekarang bagaimana kita ini tahu bahwa kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, atau orang yang ditentukan oleh Tuhan itu untuk menjadi apa tadi? Supaya kita ini kudus dan bercacat di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu? Jangan ngaku-ngaku saja. Ya, ini jangan-jangan yang pendeta di depan itu juga ngaku-ngaku aja, padahal dia bukan pilihan Tuhan, gitu, ya kan? Ada tandanya, saudara. Ada tandanya. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu untuk diselamatkan oleh Tuhan itu, orang itu akan percaya kepada Yesus, saudara. Kalau saudara hari ini bisa percaya kepada Yesus, itu tandanya saudara adalah orang pilihan. Sebab dari sekian miliar penduduk dunia ini,
Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau saudara yang ada di tempat ini hari ini, saudara percaya kepada Yesus, itu tandanya saudara dipilih oleh Tuhan. Kecuali saudara pura-pura saja percaya Yesus gitu Pak, dalam hati nggak percaya. Nah, saya lihat kasih ayatnya gitu ya. Di dalam Matius 16 ayat 16 ya. Ini banyak ayat dulu ya untuk menjelaskan Roma 8 ayat 28 tadi. Matius 16 ayat yang ke-16 ya. Ini cerita adalah, saya pernah khotbahkan juga di sini, adalah ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia kumpul, menurut kata orang siapa aku ini? Murid-murid itu menjawab, ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau adalah Nabi Elia, ada yang engkau berkata engkau adalah salah seorang dari para nabi. Tetapi pada waktu itu Yesus bertanya kepada satu orang muridnya yang bernama Simon, sebelum dia berganti nama, diganti Tuhan menjadi Petrus, dia bertanya kepada Simon, tetapi apa katamu Simon? Aku tidak mau dengar apa kata orang, tetapi aku mau bertanya kepadamu secara pribadi. Menurut engkau Simon, siapakah aku ini? Dalam ayat ke-16 ini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Simon menjawab ini, beda dengan jawaban-jawaban orang lain tadi. Apa kata Yesus dalam ayat yang ke-17? Kita lihat ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Siapa? Bapakku yang di surga. Artinya, ketika orang itu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sesungguhnya sekalipun kata-kata itu keluar dari mulut orang itu atau keluar dari mulut kita, tetapi Bapa lah, Allah lah yang menarik perkataan itu dari dalam diri kita. Yang percaya bilang amin. Faktanya banyak orang mati-matian dia tidak mau percaya kepada Yesus. Apa itu? Pakai mati lagi. Ada jinnya di situ. Tapi kalau saudara bisa percaya, itu karena Allah mengaruniakan. Jadi iman itu dikaruniakan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Kita lihat lagi, ada beberapa ayat lagi. Saya akan tunjukkan lagi supaya mantap ya pemahaman kita. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2. 2 Tesalonika 3 ayat 2. Nah, ini bagian B-nya aja ya, yang terakhir. Tapi saya bacakan semua. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Nah, perhatikan, kita baca sama-sama. Sebab, baca sama-sama. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi ada orang yang tidak beroleh iman, ada orang yang beroleh iman. Maksudnya begitu. Amin. Satu ayat lagi deh. 1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kalau kita ini bisa punya iman itu karena usaha kita, karena kita yang mencobalah, saya yakinkan diri saya gitu. Sebenarnya susah juga, tapi saya yakinkan gitu. Udah, ya kan? Saya jadi beriman gitu. No, saudara. Sesungguhnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengaruniakan iman itu dalam diri kita. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? Jadi siapa yang memberikan iman? Rohnya pakai roh besar, artinya Roh Kudus, Allah sendiri yang memberikan iman dalam diri. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita bisa tahu. Kita tidak bisa tahu orang lain, tapi kita bisa tahu bahwa kita orang pilihan Tuhan atau orang yang ditentukan Tuhan dengan sendiri atau bukan.
adalah jika kita bisa percaya kepada Yesus, itu tandanya kita sudah menjadi orang pilihan atau orang yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, jadi kembali lagi ke dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 tadi. Kembali lagi tolong. Itu Roma 8 ayat 29 30 ya. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dengan semula, saudara sudah mengerti orang yang dipilihnya dengan semula, mereka ditentukannya, sudah mengerti, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan Tuhan itu memilih kita dengan semula agar kita ini menjadi serupa dengan gambaran. Gambaran saya sudah jelaskan kemarin gitu kan. Kita kasih ilustrasi kan, ilustrasinya Luki sama istrinya yang di sana gitu. Kaget-kaget dia namanya disebut. Pakai apa sih? Pakai video call, itu gambaran. Kalau dia di dalam video call, ini istrinya atau bukan? Iya, tapi bukan, itu gambar itu. Jadi kita supaya menjadi serupa dengan gambaran. Bukan kita yang mengusahakan menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi, saya ulangin sekali lagi tadi, keempat tahapan itu bukan kita yang mengerjakan, tapi Allah lah yang mengerjakan itu semua. Baik dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Bukan kita yang mengerjakannya. Kita terima jadi saja. Ya. Nah, target Tuhan adalah agar supaya kita ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sekali lagi, yang mengerjakan itu adalah Tuhan, bukan kita yang mengerjakannya. Sebagai orang-orang pilihan, ada satu ayat di dalam, kalau tidak salah di dalam Filipi 3 ayat 20, kalau tidak salah. Coba Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Ini luar biasa. Ini banyak orang yang salah. Jadi berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang dunia yang sedang berusaha untuk menuju ke surga. Saya ulangi. Sampai hari ini banyak orang Kristen itu berpikir bahwa kita ini, status kita adalah sebagai orang dunia yang sedang menuju ke surga. Padahal Alkitab berkata kita ini adalah warga kerajaan surga yang sedang ada di tengah-tengah dunia, kan terbalik. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi kitanya adalah keluargaan kerajaan surga. Jadi bukan Australian citizen. Apalagi bridging A rasa citizen. Kita ini heaven citizen ya. Warga kerajaan surga yang sedang berada di tengah-tengah dunia. Nah, nanti saya jelaskan itu. Tapi saya mau melihat saudara, menjelaskan kepada saudara, kita melihat bagaimana gambaran atau contoh orang-orang pilihan Tuhan itu dipeliharakan oleh Tuhan hidupnya. Ada contoh orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Yakub, anaknya Ishak. Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub. Alkitab berkata, aku mengasihi Yakub, kata Tuhan, tapi membenci Esau. Jangan kita cari tahu apa sebab Tuhan bisa mengasihi Yakub dan membenci Esau. Itu adalah kedaulatan Tuhan.
Karena Yakub adalah orang yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, sementara Esau bukan. Makanya dia mengasihi Yakub tanpa sebab. Nah, kita akan lihat di dalam Ulangan 32 ayat 9. 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Endro, saya minta tolong ada bahasa Indonesia yang sehari-hari ya, itu bahasa Indonesia masa kini, ada nggak? Ya, ayat ini aja. Oh ini ya, ya, ini kita lebih jelas ini. Tetapi keturunan Yakub ini dipilih Tuhan, dipilih siapa? Yang milih siapa? Tuhan bagi dirinya, diri Tuhan sendiri. Jadi kita lebih jelas daripada bahasa terjemahan baru tadi agak nyelimet. Ayat yang ke-10 pakai ya, terjemahan ini aja. Iya, ia mendapati mereka sedang mengembara di tempat yang sepi di padang belantara. Jadi ini seperti yang tadi saya contohkan. Ada yang lagi di pinggir sungai Kapuas, Sarawak, ada yang di dekat kota Kucing, ya kan? Ada yang di Kinibalu, ada yang di Langowan, ada yang di Mojokerto. Ya. Tapi Yakub ini berada di padang belantara. Lalu Tuhan melindungi dan memelihara mereka dan menjaga mereka seperti miliknya. Jadi Tuhan itu menjaga dan memelihara orang-orang pilihannya ini. Orang-orang yang ditentukannya dengan semula itu. Sekalipun mungkin orang itu tidak menyadari. Balik lagi ke dalam bahasa yang terjemahan baru itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Pakai terjemahan baru saja. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepahnya. Ini kalimat juga agak sulit, tapi saya mau jelaskan dengan saudara. Saya lebih suka menggunakan terjemahan standar untuk yang ini. Di dalam Alkitab ini seringkali Raja Wali ini disebut. Ada 38 kali kata Raja Wali ini disebut. Raja Wali itu menggambarkan adalah orang-orang percaya yang dapat mengalahkan dunia ini bagaikan Raja Wali. Burung Raja Wali ini adalah burung yang sangat besar. Tingginya ketika dia duduk itu dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya itu hampir 1 meter 90 cm waktu dia duduk itu. 90 cm itu mungkin lebih tinggi dikit dari ini waktu dia duduk. Bentang sayap Raja Wali itu selebar 2,5 meter lebar sayapnya. Jadi kalau dia membentangkan sayapnya, itu lebarnya itu 2,5 meter dari ujung sayap yang sebelah kanan sampai ujung sayap yang sebelah kiri. Dan luar biasanya, burung Raja Wali ini mempunyai kecepatan terbang yang sangat tinggi yang belum ada dapat dikalahkan oleh burung-burung lain, yaitu mencapai kecepatan 300 km per jam. Mobil apa nih yang ngerti mobil? Ada yang ngerti mobil? Saya nggak ngerti mobil. Yang ngerti mobil itu mobil apa kira-kira yang larinya bisa 300 km per jam? Jaguar kah? Atau apa? Nah, Raja Wali ini waktu dia terbang, dia mampu terbang mencapai kecepatan 300 km per jam. Makanya seringkali
Orang-orang percaya itu, orang-orang pilihan Tuhan itu digambarkan seperti burung Raja Wali. Dan saudara tahu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Ini adalah cara induk Raja Wali untuk mengajar anaknya bisa terbang. Bagaimana induk Raja Wali itu bisa memproses pertumbuhan kekuatan daripada anak-anak Raja Wali itu. Ketika telur Raja Wali itu menetas, mereka biasanya Raja Wali itu bersarang di atas bukit-bukit batu, di daerah-daerah pegunungan batu yang sangat tinggi. Waktu telur Raja Wali ini menetas, maka anak Raja Wali yang masih kecil itu sudah tumbuh sayap-sayap kecil tapi masih sangat lemah. Dia cuma bisa melompat-lompat, ciak gitu. Makan sebisa-bisanya. Dan apa yang dilakukan oleh ibu Raja Wali itu atau induk Raja Wali itu terhadap anaknya yang masih kecil itu, dia ambil anaknya yang masih bayi itu, dia jatuhkan anaknya itu dari ketinggian bukit batu yang sangat tinggi itu, berkilo-kilometer ke dasar tanah bebatuan yang ada di bawah. Pada waktu anak Raja Wali yang masih kecil dan tidak bisa terbang, tidak bisa apa-apa itu dilemparkan ke sana, dia berpikir ibunya sangat kejam. Pasti ibunya mau membunuh dia. Masakan dilemparkan dari atas bukit batu ini sampai ke bawah. Sebentar lagi akan hancurlah burung anak Raja Wali itu. Ketika kepalanya yang masih halus itu akan menghantam bebatuan yang ada di bawah gunung itu. Dia berusaha untuk mengembangkan sayapnya, tapi sayap itu masih terlalu lemah, tidak bisa menahan gravitasi bumi yang membuat dia jatuh ke bawah. Dia tidak mengerti mengapa ibunya begitu kejam mau membunuh dia, padahal dia tidak buat apa-apa. Dia juga tidak minta dilahirkan. Mengapa ibunya melemparkan dia sampai dia akan mati sebentar lagi dengan terakis di situ. Dia berteriak-teriak sekuat tenaga. Dia mencoba membentangkan sayapnya. Dan sebentar lagi dia akan sampai ke bawah. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Sebelum anak Raja Wali itu menghantam dasar tanah, maka induk Raja Wali yang besar itu, dia terbang dari atas bukit batu itu dengan kecepatan 300 km per jam. Dia bentangkan sayapnya yang sejauh 2,5 meter itu. Dia menadahkan anak Raja Wali itu, bayinya itu di bawah, sehingga anak Raja Wali itu pas jatuh ke atas sayap Raja Wali yang besar itu. Pada waktu itu anak Raja Wali itu bersyukur bahwa ternyata ibunya bukan mau membunuh dia atau mau menghancurkan dia, tapi ternyata ibunya ini sedang melatih dia untuk dia bisa terbang, agar sayap-sayap kecil itu sudah bisa dilatih menjadi sayap-sayap yang kokoh, bisa terbang dengan kecepatan mungkin lebih daripada 300 km per jam suatu hari nanti. Induk Raja Wali itu mengangkat si anak Raja Wali itu kembali ke atas bukit itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dia lemparkan lagi anaknya itu ke bawah jurang. Demikian dia lakukan terus menerus
sampai akhirnya sayap-sayap kecil itu sudah bisa mulai mengepakkan sedikit demi sedikit. Dan anak Raja Wali itu menjadi tidak takut lagi. Apalagi sayap itu sudah mulai bisa, mulai dia pakai untuk dia tidak terjatuh dan hancur ke tanah. Dia sudah bisa mulai terbang sendiri. Dan pada saat dia sudah mulai bisa terbang, induk Raja Wali itu hanya mengawasi dari jauh. Anak dia sudah bisa mulai menggunakan sayap. Saudara mengerti cerita saya? Tuhan memberi contoh seperti induk Raja Wali itu melatih anak-anaknya. Demikianlah dia seringkali cara ini Tuhan pakai untuk melatih orang-orang pilihannya, anak-anaknya, yang dia mau supaya anak-anaknya ini memiliki sayap yang seperti dia. Karena targetnya tadi menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Seperti ibu Raja Wali itu, dia menginginkan anak Raja Wali ini menjadi serupa dengan dia. Mempunyai sayap yang kokoh, bisa terbang dengan kecepatan 300 km per jam. Melintasi samudera yang luas dan terbang jauh sekali. Dia tidak mau anaknya ini menjadi anak seperti burung gagak yang terbangnya cuma beberapa meter, jatuh lagi. Tapi dia mau anaknya ini seperti dia, sama seperti Bapa. Dia ingin kita ini sama seperti Kristus. Bukan atas kekuatanmu, bukan atas usahamu, tetapi Dia yang mengerjakan di dalam engkau. Yang setuju bilang amin. Nah, kita lihat di dalam yang tadi saya sudah singgung, Filipi 3 ayat 20. Bahwa sesungguhnya kita ini, Alkitab berkata, adalah bukan dari dunia ini yang sedang menuju ke surga, tetapi kita ini adalah kewargaan kerajaan surga yang saat ini sedang ada di dunia ini. Nah, saya mau tanya dengan saudara, kalau misalnya kita ini adalah Australian citizen, Australia ini negara kaya ya, cukup ya, bolehlah ya, diperhitungkanlah di dunia ya, nggak susah seperti negara saya lah ya. Kita ini sebagai kewargaan Australia, kemudian pemerintah kita, Perdana Menteri menugaskan kita untuk menjadi duta besar lah, gitu ya, keren dikit. Ya, bisa dong kita diutus menjadi duta besar di negara, bukan ke Malaysia, bukan ke Indonesia, itu masih enak di situ. Kita disuruh pergi ke Somalia, gitu. Tahu Somalia? Susah nggak negara itu? Ada yang lebih susah lagi nggak? Zimbabwe, nah ya Zimbabwe lah. Ya kan? Kau udah pernah ke sana kau? Kau tahu? Jadi misalnya kamu jadi warga negara Australia, Perdana Menteri menugaskan kau untuk menjadi kedutaan duta besar di apa nih negaranya? Zimbabwe. Nah, Zimbabwe. Saking susahnya negara itu saya jadi gak ingat, jangan dengar ya. Ke sana. Kalau misalnya di Zimbabwe itu aktif sebagai duta besar Australia, di Zimbabwe itu sedang mengalami gempa bumi. Ada gempa bumi. Sehingga banyak orang-orang yang ketimpa puing-puing runtuhan bangunan. Saya mau tanya, apakah gara-gara Steve adalah warga negara Australia, maka dia tidak mengalami gempa bumi itu? Mengalami nggak? Ngalamin ya? Tetap mengalami. Misalnya di sana itu sedang terjadi sebuah wabah penyakit
saking negara itu miskinnya gitu, wabah penyakit menular yang lebih dahsyat daripada apa yang sekarang ini. Tadi saya dapat kiriman dari Ibu Florencia, penyakit apa lagi lebih gawat daripada, lebih ganas daripada itu, COVID. Nipah katanya gitu. Misalnya ada Nipah, penyakit virus Nipah yang ada di Zimbabwe. Apakah karena Steve adalah warga negara Australia, dia kebal dengan virus Nipah? Kebal kan? Enggak, tetap dia bisa kena juga. Nah, tetapi saudara, karena dia bukan warga negara Zimbabwe, dia tidak tunduk kepada pemerintah Zimbabwe, dia tunduk kepada pemerintahan Australia, tempat dia menjadi kewargaan. Karena kalau ada hal-hal yang sangat membahayakan, pasti Perdana Menteri Australia panggil dia kembali ke negaranya. Demikian pun karena kita adalah keluarga negaraan surga, dan saat ini kita berada di tengah-tengah dunia. Kesulitan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, jangan engkau berpikir bahwa engkau akan kebal dengan itu semua. Engkau tidak mempan karena virus corona, engkau tidak mempan kalau ada virus corona. Tengking aja dalam nama Yesus. Kalau ada apa tadi, virus apa? Nipah, ya kan, kita anti Nipah gitu. Tetap kita akan kena juga. Tapi kalau memang kita sudah sangat membahayakan, maka siapa Perdana Menteri kita yang di surga? Bapak kita pasti panggil kita pulang, balik ke sana. Artinya apa? Kok kalau disuruh dipanggil pulang, kayaknya mukanya gak rela semua gitu kan, mau tetap ada di sini semua gitu ya kan? Iya, dipanggil, dibawa pulang dulu. Betul? Ngerti kau? Ya. Do you understand? Yes, thank you. Jadi saudara, kita tidak pernah luput dari kesulitan apapun. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang dibenarkan, kayak saya sudah khotbahkan itu bulan lalu, bahwa kita ini, identitas kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang benar. Ya, siapa yang orang benar di sini? Katakan. Ya, tidak ada orang berdosa lagi ya. Sebab kita sudah dibenarkan. Kristus sudah mempertukarkan, menebus kita dari identitas kita orang berdosa menjadi orang benar. Nah, Tuhan sudah memilih kita, menentukan kita. Tuhan juga sudah memanggil kita. Tuhan juga sudah membenarkan kita. Yang belum dan akan on the way adalah Tuhan memuliakan kita. Glorifikasi itu nanti pada waktu pengangkatan Tuhan panggil kita, itu kita dimuliakan. Nah, kemudian kita kembali kepada yang kita maksud. Jadi saudara jangan pernah takut kepada segala proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saya ada cerita nih sebelum saya akhiri khotbah ini. Ada cerita, mau dengan cerita nggak? Ya, ada cerita nih. Santai aja dengan cerita. Ini benar-benar kejadian. Zaman dulu tapi ini kejadiannya. Ada seorang bapak gereja Metodis. Bapak gereja Metodis namanya John Wesley. Kalau saudara pernah dengar namanya John Wesley, dia adalah pendiri gereja Metodis. Saya tidak ingat dia hidup di tahun berapa, tapi itu jauh setelah reformasi lah, setelah Martin Luther dan Calvin. Nah, John Wesley ini pada waktu sebelum dia sebagai pendiri gereja Metodis, dia itu mengembalakan sebuah gereja, dan dia adalah orang yang sering melakukan kebangunan rohani KKR di banyak tempat. John Wesley ini usianya sudah cukup, sudah cukup umur lah, udah lewat umur gitu. Tapi dia belum menikah, dia belum menikah.
Saya juga tidak ingat umurnya berapa. Sebab saya belum lahir waktu itu. Saya lupa gitu. Mungkin kira-kira 50 lebih gitu. Tapi dia belum menikah. Ini menjadi pergumulan bagi jemaat-jemaatnya, bagi pejabat-pejabat di gerejanya. Mereka sering bisik-bisik, aduh sayangnya gembala kita ini orangnya bagus, sering KKR kemana-mana, pelayannya juga bagus. Ini telepon siapa yang bunyi? Ada dengar bunyi telepon ya? Nggak ada ya? Telepon dari surga berarti. Jadi sampai di mana tadi ceritanya? Ya, John Wesley udah gocap lah gitu ya, umurnya 50 lebih. Tapi dia belum menikah. Jadi para pejabat-pejabat gerejanya, penatua-penatuanya sering bisik-bisik. Sayangnya, Pak Gembala kita coba kalau kita nih ada ibu gembala, aduh, kayaknya komplit deh sudah deh, cocok gitu. Tapi sayang, masih jomblo, belum dapat cukup. Mereka berdoa supaya Tuhan kirimkan pendamping daripada John Wesley. Ternyata doanya dijawab Tuhan, saudara. Senang kalau doa dijawab. Ada yang mau menikah dengan John Wesley. Dia tidak juga muda lagi. Dia seorang janda. Dia badannya gemuk gitu ya kan. Jangan ketawa dulu gemuk ya kan. Tapi jemaatnya bersyukur, puji Tuhan kita dapat ibu gembala gitu ya kan. Ini ibu janda ini naksir sama Pak John gitu. Pak John juga sepertinya jatuh cinta juga, cinta pertama dengan ibu ini. Akhirnya singkat cerita, mereka menikah dan semua orang senang sekali, jemaatnya senang sekali. Akhirnya kita punya ibu gembala. Tapi saudara tahu apa yang terjadi setelah pernikahan John Wesley dengan ibu janda ini? Ternyata ibu janda ini adalah seorang yang sangat cerewet sekali gitu. Cerewetnya luar biasa. Kalau saya boleh pinjam istilah auzubillah min zalik gitu ya kan. Tak ampun gitu. Bagaimana cerewetnya saudara? Itu kalau dia lagi dandan lama sekali saudara. Wah dia lagi kalau mau pergi itu dandannya lama sekali. Pasang ini lagi pakai baju aja ini salah, buang lagi, ambil baju buang lagi, sepatu juga ini salah, buka lagi. Pokoknya dia kalau udah mau pergi, lama gitu. Ya kan? Tapi sini kan enggak kan. Yang perempuan-perempuan cepet dah ya kan. Paling cuma pasang bunga aja di sini ya kan. Cepat itu, pasang bunga sampai jalan juga bisa. Tapi ini ibu John ini lama kalau dandan sampai bisa 1 jam. Dan Pak John Wesley ini sangat terganggu dengan ini. Sejak punya istrinya jadi dia sering terlambat. Dia mau korban itu sering terlambat karena nungguin lama sekali. Tapi kalau sudah kelewatan dia tinggal aja. Sorry katanya mam, nyusul aja. Saya udah telat nih. Itu udah puji-pujian jadi panjang lagi gitu ya kan. Yang pimpin pujian. Udah pakai kesaksian lagi. Belum datang juga pendetanya gitu. Saksiannya sampai setengah jam lagi. Belum datang juga pendetanya. Makanya waduh mereka terganggu. Akhirnya apa jadi sudah ditinggalin sama Pak John. Begitu dia khotbah, datang itu ibu gembala dari sana buka pintu. Dia banting pintu. Bang ajar kamu tinggalin saya yang tadi. Wih, ditunjuk begitu. Itu majelisnya bilang, ya ampun, bu, sabar bu, ini lagi khotbah bu, sabar. Apa sabar? Saya lagi make up ditinggal saja katanya. Awas nanti. Kemudian sudah pada suatu kali
Pak John ini akan pergi. Tapi ini istrinya lagi marah-marah gitu. Dia mau pergi, ada KKR. Istrinya lagi marah-marah, ngamuk-ngamuk, kocek-kocek gitu. Dia lempar semua. Piring dia lempar, jelar, ya kan? Pokoknya dia pegang apa dia lempar semua. Gelas dia jelar, dia pecahin gitu, ambil gini. Jelar, dia sengaja. Pak John dalam nama Yesus dia pergi aja. Dia tinggal di apartemen, dia turun ke bawah. Udahlah, gak usah panik lagi. Dia turun ke bawah, dia tinggalin. Dia tunggu taksi yang lewat. Itu istrinya masih ngoceh terus. John, ini dia cari. John, mana John? Dia cari-cari. Johnnya nggak ada gitu. Dia buka di bawah kolong, nggak ada. Dia balik di kamar mandi, dia cari. John, mana nih? Nggak ada. Mati dari tadi saya ngoceh-ngoceh. Dia sudah tinggal kabur, kurang ajar ini, ya kan? Dia lihat ke bawah jendela. Di bawah lagi tunggu taksi. Dia ambil air 1 ember, dia siram ke bawah. John Wesley basah kuyup. Jasnya yang sudah rapi, lebih rapi daripada ini, pakai dasi lagi, semua basah kuyup. Dibaptis dia tadi itu. Akhirnya dia naik lagi ke atas. Dia keringin semua. Dia minta maaf. Dia ganti jas, dia ganti baju, dia pergi. Dan yang paling sadis lagi, saudara, suatu hari John Wesley sedang memimpin sebuah rapat di gerejanya. Di hadapan para pengurus-pengurus gereja, John Wesley sedang memimpin rapat berpidato di depan. Tiba-tiba istrinya datang. Kamu tinggalin saya lagi tadi ya, pergi tidak ngomong-ngomong lagi ya. Ternyata ada di sini, kurang ajar. Dia buka sepatunya, high heel-nya dan lemparkan. Pak John lagi di sini. Sepatunya ke belakang. Gak ada. Pokoknya repot deh, ya kan? Waduh, jemaatnya bilang mendingan Pak John gak usah kawin nih daripada begini. Mendingan dulu kayaknya kita lebih damai sejahtera daripada dia sudah dapat istri macam begini modelnya. Aduh, cilaka. Tapi saudara, mau dibilang apa lagi? Ya, sudahlah, terima aja. Tapi apa yang terjadi saudara? Gak lama sesudah itu, tiba-tiba istrinya ini sakit, lalu cuma hitungan dalam 1-2 hari dia sakit, langsung dia meninggal dunia, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Kita ketawa dia mati, kita lega gitu, jemaatnya juga lega. Wih, puji Tuhan, mati juga dia. Mati juga dia. Waduh, lega. Pasti semua jemaatnya mikir, waduh Pak John pasti suka cita nih, merdeka dia gitu kan. Kayak Pak John kalau ngomong merdeka, kita dia sudah kayaknya dimerdekakan dia sudah. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika istrinya itu dimakamkan, John Wesley berkorban di atas pemakaman istrinya itu. Saudara-saudara, saya tahu saudara-saudara semua selama ini kesal sekali dengan kelakuan istri saya. Karena memang dia adalah istri yang menjengkelkan bagi saudara-saudara semuanya. Saudara pikir bahwa saya sangat malu punya istri seperti ini. Tapi hari ini di pemakaman ini saya mau bersaksi kepada saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan istri yang ini. Saya sangat mencintai dia sampai dengan saat ini, ketika dia sedang berbaring di atas pemakaman ini yang sebentar lagi akan kita kuburkan. Karena ternyata saya menyadari Tuhan kirimkan istri yang macam ini kepada saya. Dialah orang yang mampu mengubahkan saya. Dia dipakai oleh Tuhan mampu mengubahkan saya. Gara-gara dia, saya menjadi orang yang sangat sabar. Gara-gara dia, saya menjadi orang yang sangat teruji. Gara-gara dia, saya menjadi orang yang kuat di lemparin sepatu.
ya kan? Kuat diguyur sama air satu ember. Itu semua karena dia. Terima kasih Mama, engkau sudah mengubahkan hidupku. Semua jemaatnya yang nonton pemakaman itu terang. Ternyata orang bersyukur dia mati, tapi John Wesley mengatakan dia bersyukur Tuhan berikan seorang penolong yang dapat mengubahkan hidupnya. Sekarang saya menjadi orang yang sangat sabar, orang yang sangat kuat, sangat tangguh. Tuhan ubahkan saya menjadi seperti Kristus, saudara. Dan dia yang dikirim oleh Tuhan untuk mengubahkan saya. Saya tidak tahu Tuhan kirim siapa untuk mengubahkan saudara. Jangan bilang istrimu lah, ya kan? Entah apa, orang terdekatmu, teman kerja, siapapun juga. Kadang-kadang Tuhan pakai dia untuk mengubahkan kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan semuanya. Karena Tuhan punya target menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kembali lagi, kita akhirnya dengan ayat 20 Roma 8 ayat 28 tadi. Ya, kembali ke Roma 8 ayat 28 tadi supaya kita bisa mengerti. Roma 8 ayat 28 tadi, ayat renungan kita tadi. Nah, tadi kita tidak tahu. Tadi mungkin kita tidak mengerti dengan ayat ini. Tetapi sekarang setelah kita melihat konteksnya ayat ini, bagaimana orang-orang pilihan Tuhan itu dipeliharakan dan diproses oleh Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 ini kita baru mengerti. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara tahu sekarang? Saudara mengerti sekarang? Bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apapun yang kau hadapi dalam hidupmu. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mungkin hari ini kau merasa kecewa. Kita sudah datang jauh-jauh sampai berada di Australia. Itu adalah juga karena Tuhan yang sudah menuntun kita. Kita berada di tempat ini karena Allah turut bekerja. Tapi kalau hari ini saudara belum mendapat pekerjaan, itu pun karena Allah turut bekerja di dalamnya. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu semua. Tapi yang pasti, Dia memeliharakan hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya jauh sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terkadang kami tidak mengerti proses-proses Tuhan di dalam membentuk kami menjadi serupa dengan gambaran Kristus itu. Tetapi kami boleh belajar dari apa yang Tuhan perbuat bagi Yakub, orang-orang pilihan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan ingin membentuk kami sebagai Raja Wali. Raja Wali yang perkasa, yang kuat, yang memiliki sayap dengan kekuatan terbang 300 km per jam. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, saudaraku. Di nama Tuhan, terima kasih Pastor Hari. Mari sama-sama saudaraku, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita tundukkan kepala, kembali kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sore malam hari ini. Kami doa setiap firman-Mu dimeteraikan dalam setiap hidup kami, jadikan kami menjadi pelaku setiap firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Pastor Hari Abraham sudah mendengar firman Tuhan, terus pakai beliau Tuhan, pakai dahsyat luar biasa dalam setiap pelayanannya, memenangkan banyak jiwa untuk kemenangan Tuhan. Berkati bersama istri, bersama keluarga besar, dalam berkat Tuhan, kasih Tuhan, pemberian Tuhan yang sempurna.
Juga setiap kami mantu Tuhan, kami rindu memberikan ucapan syukur. Setiap persembahan Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Setiap persembahan yang dipersembahkan mantu, kami doa senantiasa berkati setiap mantu, setiap usaha, pekerjaan, bisnis, keluarga, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus yang senantiasa pun berhasil, dan kami memberi dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi persembahan, sama-sama kita boleh katakan amin, haleluya. Sambil persembahan jalankan, kita akan mendengarkan pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mau saya khotbah lagi. Haleluya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Karena saya rasa pengumuman semua sudah lengkap, sudah ada. Ada yang orang baru hari ini tidak ada kan? Tidak ada. Cuma muka-muka lama ini. Semua umat yang dipilih Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit semua. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia berpegang aku dan beri arahku seumur hidupku. Haleluya. Saya lupa ataupun saya tidak tahu. Ada yang ulang tahun hari ini? Oh ya, Joy. Bentar. Ini. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
kasih Bapa, kasih karunia-Mu. Dan hari ini Tuhan, ulang tahun anak-Mu yang bernama Joel, Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau lindungi dia Bapa, pakai dia sebagai alat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati hidup dia, Engkau jaga lindungi semua Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, semua Engkau jaga, Engkau berikan dia hikmat, berikan dia pengetahuan, dan akan kasih karunia Tuhan. Ya Bapa, bila dia Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu, bila dia Engkau pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kau lindungi, Kau jaga semua Tuhan, keluarga dia, kesehatan dia, berikan dia lebih banyak hikmat, berikan dia lebih banyak pengetahuan, dan akan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati. Joy dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa tahun? Saya tidak tahu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi raguku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menjagaku dan peliharaku seluruh hidupku. Selagi raguku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menjagaku dan peliharaku seluruh hidupku. Dia menjagaku dan peliharaku seluruh hidupku. Dia menjagaku dan peliharaku seluruh hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karunia-Mu Bapa yang sudah memilih kami sebagai umat yang dipilih, yang sudah memanggil kami, yang sudah membenarkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, pasti tiba waktunya untuk Tuhan memuliakan kami semua. Ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena kasih karunia-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pastor Hari Abraham yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan Injil kabar baik, Injil yang murni yang kami dengarkan sore petang ini Bapa. Kau pakai dia Tuhan, hamba-Mu Pastor Hari dengan lebih luar biasa, dengan lebih lagi, berikan dia lebih hikmat, berikan dia lebih lagi pengetahuan untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga semua pemain musik, singers, WL Bapak sudah Kau pakai malam hari ini, berikan mereka juga pengetahuan dan hikmat, pakai mereka dengan lebih lagi Bapak untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau
Kami berterima kasih dan Kau berkati juga Tuhan semua umat-Mu yang hadir dalam hari ini, petang ini. Engkau jaga lindungi bekerja Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kami semua, biarlah Engkau yang selalu bekerja, turut bekerja dalam sesuatu yang kami lakukan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, mari kita angkat tangan kita ke surga. Terima kasih Tuhan, saudara semua akan pulang ke tempat saudara masing-masing. Membawalah dan terimalah berkat dan anugerah dari Bapa kita yang di surga. Jangan takut, jangan gentar, Tuhan akan memelihara kita semua. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia akan memelihara kita, memberkati kita semua, justru sesuai kelimpahan kekayaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat makanan yang sudah disediakan Bapa. Di luar sana Engkau berkati tangan-tangan yang menyediakannya, berikan mereka berkat berlimpah-limpah. Dan Engkau kuduskan itu Bapa untuk kesehatan jasmani kami, dan akan menjadi kekuatan buat kami untuk memuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Kepadamu Bapa di
Bapa, kami